Yang dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan adik-adik absen dulu ya sambil saya menyiapkan kuliahnya. Oke, jadi, nah, berhubung ini setelah ini kalian kuliahnya padat ya, Dokter Nia akan mengajar repro wanita dan pria jadi satu, maka saya akan mengajarkan gastro dulu, gastrointestinal. Nanti pada besok, besok hari jamnya Dokter Nia, saya yang mengajar hepatologi liver ya, karena waktunya juga terlalu padat nanti kalian ilmunya ya. Jadi ini gastrointestinal dulu. Oke, perhatian karena adik-adik adalah seorang farmasis, kalian harus mengetahui gastrointestinal system karena ini penyakit yang banyak ya penyakitnya. Gastritis atau sakit lambung, kemudian ada diare. Nah, jadi sebaiknya adik-adik selain kalian harus belajar obat, adik-adik itu juga penting untuk mempelajari ini. Selain obat, juga adik-adik penting untuk terapi non farmakologinya. Ya, nah misalnya kalau lambung itu karena dia mukosanya sudah ulkus ya, sudah robek, maka hal-hal apa yang obat-obatan apa yang perlu diberikan. Nah, seperti itu. Jadi faal ini harus dikuasai. Mulai dari saya langsung ke inti-intinya ya, karena ini adalah semester pendek, jadi sifatnya mengulang. Dan tolong diperhatikan apa yang saya tekankan. Nah, ini adalah pencernaan kita dari mulut hingga ke anus. Bentuknya adalah seperti tabung. Tabung ini kalian perhatikan dia terhubung dengan dunia luar yaitu makanan, kemudian masuk ke dalam. Nah, dia akan kemudian menjadi suatu produk sisa. Nah, tubuh kita mengambil manfaat dari makanan yang kita cerna itu ya, kita mengambil manfaatnya. Terus lapisan-lapisan yang perlu diperhatikan adalah lapisan yang mukosa. Sama Lapisan nang grup lek wis pulang. lapisan mukosa itu nama lainnya adalah lumen yang bersentuhan dengan makanan ya di bagian dalam. Lumen atau mukosa. Kemudian di seluruh tabung GI tract kita itu juga ada ototnya. Nah, lapisan otot ini sehingga kita GI tract kita mampu mengalami kontraksi. Kontraksi tentu otot polos ya, karena ototnya adalah otot polos.
Kemudian yang hubungan dengan dunia luar, yaitu lapisan serosa. Jadi ada mukosa atau lumen, kemudian otot, lalu ada paling luar serosa. Nah, seperti yang saya bilang, dia mengambil dari luar, memasukkan ke dalam. Kemudian ada produk sisa, yaitu feses. Kemudian next saja, mulai dari mulut. Mulut ada proses mengunyah. Kemudian ada proses pencernaan kimiawi dengan enzim. Enzimnya cuma satu saja yang wajib kita ketahui, yaitu amilase. Amilase mengubah karbohidrat menjadi lebih sederhana di sakarida. Nah, ini apakah sudah bisa diserap? Belum ya, masih belum mono. Kalau sudah mono sakarida baru bisa diserap. Nah, oleh amilase yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar saliva. Lalu setelah menjadi bolus yang sudah lumayan ya, lumayan halus, bolus ini kemudian akan ditelan tentu saja. Nah, proses menelan ini ada 2 fase, yaitu fase di orofaring, kemudian fase di esofagus. Fase orofaring itu ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah harus dirasakan dulu. Ya, kita ada sensoris. Oh, oke. Saya ada bolus di daerah atas langit-langit mulut ini, di uvula, ada bolusnya. Kemudian saraf sensoris diteruskan ke swallowing center atau refleks menelan, pusat menelan, ya. Karena ini adalah suatu refleks, maka cukup di swallowing center, nggak sampai ke otak, nggak sampai diteruskan ke otak, karena ini refleks. Oke, kemudian dari swallowing center, lalu dia efferentnya berupa kontraksi otot-otot GI tract, otot-otot esofagus, mohon maaf. Nah, otot-otot menelan. Oke, akhirnya dia akan terjadi kontraksi. Jadi penting semua, mulai dari fase orofaringeal ini, kalau error ya, kalau tidak terjadi orofaringeal ini terjadi gangguan, contohnya orangnya stroke kena saraf yang ini putus, jadi tidak bisa merasakan adanya makanan, nggak ngerasa ya. Kalau atas aja sudah tidak ngerasa, apalagi yang bawah-bawahnya ini ya. Nah, sehingga orangnya akan tersedak, keselak. Oke, jadi fase orofaringeal itu penting. Fase selanjutnya juga sangat penting, yaitu ini fase orofaringeal masih ya. Nah, setelah yang pertama tadi diaktifkan sensorisnya, kemudian ke swallowing center, selanjutnya apa yang terjadi? Yaitu di swallowing center akan menghambat pusat nafas. Jadi ketika kita menelan, kita otomatis tidak bernafas. Yang kedua, uvula naik ke atas, palatum ini ya naik ke atas supaya mencegah bolus untuk kembali ke hidung. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, lidahnya adalah ke atas. Lidah ke atas ini akan mencegah bolus masuk ke mulut. Nah, bolus akhirnya menuju ke bawah. Nah, di sini epiglotis ke bawah, menutup. Nah, supaya si bolus itu tidak nyasar ya, tidak tersasar ke trakea. Yang terakhir, pita suara juga merapat ya, terjadi rapatan pita suara. Nah, dengan demikian kita sebaiknya ketika menelan itu tidak bicara ya, dan otomatis juga tidak bernafas karena nomor 1 ini. Oke, sehingga makanan bolus akan sampai menuju ke esofagus, kemudian ke lambung ya. Ini fase orofaringeal yang sangat-sangat penting. Nah, fase esofagus selanjutnya ini lebih lebih simpel ya, lebih sederhana. Dia hanya bolusnya itu belum turun ke bawah dan ada peristaltik. Nah, ini tadi juga peristaltik ini diaktifkan oleh ini tadi ya, diaktifkan oleh tahap yang pertama ini. Ada sensoris ke pusat menelan, lalu semuanya aktif. Ini semua aktif termasuk kontraksi. Oke. Nah, karena ini mukosa, dari awal saya bilang ini mukosa, maka sifatnya licin.
ya, maka memudahkan bolus masuk ke dalam ke dalam lambung. Nah, kalau sudah masuk ke dalam lambung, maka ada namanya sphincter lower esophagus. Lower kenapa? Karena di bawah lower esophagus. Sphincter ya karena ini seperti karet ya, seperti menutup gitu. Nah, kalau sudah masuk masuk lambung, maka sphincter ini harus tertutup. Nah, ini ya akan terjepit seperti ini. Nah, nama lainnya bisa gastroesophageal, artinya perbatasan antara gastro dengan esofagus. Nama lainnya juga lower esophageal sphincter. Begitu, nah sekarang kita sudah selesai fase yang ada di mulut, fase menelan sudah selesai. Menelan itu nama lainnya adalah deglutasi. Kemudian, kalau sudah, maka akan pindah ke lambung. Nah, ini pentingnya apa adik-adik? Kalau ini itu tidak paten, karetnya ini ya, sfinkternya ini tidak tertutup secara sempurna, maka akan terjadi reflux ya. Jadi, makanan-makanan ini bisa jadi kembali ke esofagus, begitu. Nah, karena esofagus itu beda mukosanya itu tidak setebal lambung, dia lebih tipis, maka efeknya akan ada rasa terbakar di dada, di esofagus. Oke, oleh karena itu sphincter ini harus rapat tertutup. Nah, kemudian makanannya akan menuju ke lambung. Kalau sudah di lambung namanya adalah kimus. Kalau yang tadi namanya bolus, kalau di lambung sudah lebih halus lagi namanya kimus. Nah, apa yang terjadi di lambung? Sama. Di lambung ada mekanik, mekanik-mekanik campur aduk ini ya, ada peristaltik juga, dan ada kimiawi. Kimiawinya enzim dan HCl. Sekarang saya mau tanya, tadi kalau di mulut kimiawinya apa nama enzimnya? Saliva. Amilase. Saliva adalah air ludah ya. Sedangkan kalau enzim amilase. Oke, terima kasih. Jadi saliva itu adik-adik yang saya sayangi, saliva itu isinya macam-macam. Ada air, ada enzim amilase, ada lisosom ya. Nah, kemudian jadi kalau pertanyaannya adalah enzim, berarti enzim itu ya amilase. Tapi campuran semuanya adalah saliva. Nah, kemudian masuklah dia ke dalam lambung. Di lambung ini terjadi dikocok-kocok lagi ya, seperti ini dengan peristaltik sama tadi di sini juga gerakannya peristaltik. Nah, intinya dengan gerakan-gerakan ini maka akan ada bagian kimus yang masuk ke duodenum. Nah, ini kan usus halus ya. Usus halus yang pertama adalah duodenum, usus 12 jari. Nah, oke, udah cukup gitu aja. Nah, ini adalah macam-macam enzim, kemudian ada asam lambung, ada faktor intrinsik, ada mukus, ada bikarbonat, dan enzim-enzim dan juga hormon ya, hormon gastrin. Nah, kemudian ada histamin, ini semua dihasilkan di lambung. Oke. Nah, untuk memudahkan menghafal, maka kita pahami saja ya. Kalau paham, insya Allah hafal. Nah, kemudian di sini kan ada mukus ya. Nah, asam lambung HCl itu pH-nya 2. pH 2 ini sangat bahaya ya. Kalau bisa kena kulit, bisa meleleh. Kena kita hirup, bisa korosi di hidung kita, di laring kita, pokoknya bisa mengiritasi ya, bahaya. Nah, bayangkan dengan pH yang sangat kecil ini, kok lambung kita itu nggak bolong ya, nggak tembus. Kenapa? Karena ada pertahanan berupa fisika dan juga pertahanan berupa kimiawi. Pertahanan fisiknya yaitu adalah mukus, sedangkan pertahanan kimiawi adalah bikarbonat.
Kalau HCl itu kan sifatnya asam, bikarbonat sifatnya basa. Nah, asam ketemu basa netral, maka pH di permukaan lambung itu netral. Sedangkan mukus itu yang tebal, sangat tebal, beda dengan bagian-bagian lain. Kalau di lambung memang tebal, maka dengan adanya pertahanan fisika dan pertahanan kimia, maka lambung itu aman ya, tidak jebol. Oke. Dah, yang dua ini hafal. Kemudian asam lambung. Sekarang apa sih fungsi asam lambung? Maka dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, lalu dia menghancurkan protein, kan semua bisa hancur ya sama HCl itu. Kemudian yang ketiga membunuh kuman, yang keempat adalah menonaktifkan amilase. Ini tadi adalah enzim dari kelenjar saliva. Oke, kelenjar saliva apa namanya menghasilkan amilase. Sehingga pencernaan yang karbohidrat itu stop. Ganti pencernaan protein dan lemak. Ini ya. Nah, ini tadi pepsinogen keluar dari sel itu namanya pepsinogen. Oke. Nah, next, nah ini ya keluar dari sel itu adalah pepsinogen. Dia baru aktif menjadi pepsin kalau diubahnya oleh HCl yang mengubah pepsinogen menjadi aktif yaitu pepsin. Pepsin mencerna protein. Kalau lipase mencerna apa dia? Lemak, Dok. Ya, nih ya. Jadi dua-duanya mau pepsinogen dan lipase itu yang mengeluarkan adalah chief cell utama ya, sel yang utama. Maka dia eh, protein dan lemak ini mulai mulai dicerna di lambung. Kalau di mulut tadi adalah karbohidrat. Oke. Nah, terus bagaimana dengan yang lain-lainnya? Tadi kan sudah dijelaskan kalau HCl sudah, terus ada pepsin sudah dijelaskan. Kemudian apa yang belum? Yang belum tadi histamin, somatostatin, gastrin ya. Nah, ini kalau kalian menyimak ini mudah mudah paham dan akhirnya hafal. Oke. Nah, sekarang ya makanan-makanan itu kan tadi asam amino atau protein. Oke. Kalau udah nyampe lambung ya, Dek ya. Terus kalau udah nyampe lambung, maka ini akan aktif proses-proses di bawah ini. Oke, kalian tunggu dulu ya, dibaca dulu satu slide. Oke, adik-adik, jadi ini kalian kalau belajar yang ini, grafik ini,
maka kalian itu memahami obat-obatan gastritis ya. Ingat gastritis itu eh, penyakit yang paling banyak ya di masyarakat. Oke. Makanan, ketika ada makanan kita nggak nyampe ya. Selain makanan itu nyampe lambung, ada juga kita membayangkan makanan ya. Kita membayangkan, kita membau, kita mendengarkan. Misalnya kalian tadi mendengar apa bakso misalnya gitu ya, melihat. Nah, dengan itu saja itu sudah aktif ya. Sensasi-sensasi ada aktif, kemudian akan mengaktifkan semuanya ini. Oke. Nah, saya lanjutkan. Apa sih tahap-tahap ini tuh apa? Nah, kita lihat ya. Kalau ada makanan atau kita membayangkan ya ada makanan di mulut kita, maka akan terjadi aktivasi ini. Akan ditangkap oleh sensor, saraf sensorik, kemudian saraf sensorik yang ada di GI tract, lalu akan membuat sel G. Sel G ini menghasilkan gastrin. G gastrin ya kan sama. Gastrin ini tadi hormon ya, dia akan membuat dua hal. Yang pertama ECL atau enterochromaffin cell mengeluarkan histamin. Atau gastrin dan ya, gastrin juga memicu sel parietal mengeluarkan H+ plus atau HCl. Histamin ini juga memicu sel parietal mengeluarkan HCl. Oke. Nah, HCl ini tadi dipakai apa? Dipakai untuk mendenaturasi protein, membunuh bakteri, menonaktifkan amilase, dan mengaktifkan pepsin. Pepsinogen dari chip sel lalu akan dirubah, diaktifkan menjadi pepsin untuk mencerna protein. Nah, kalau H+ plus ini kebanyakan, bahaya apa tidak? Bahaya kan ya, kebanyakan H+. Nah, maka dari itu tubuh kita prinsipnya adalah homeostasis, keseimbangan. Maka H+ yang terlalu banyak akan mengfeedback negatif menuju ke sel D. Sel D kemudian akan menghasilkan somatostatin. Namanya aja statin, statis. Jadi menurunkan ya sifatnya dia. Dia akan melakukan tiga hal, yaitu menonaktifkan sel G, menonaktifkan sel parietal, dan menonaktifkan ECL. Oh, satu hal lagi, dia juga menonaktifkan sel utama. Ini adalah keseimbangan. Jadi yang lain-lain itu sifatnya positif, mengeluarkan H+, urutannya gastrin, ECL, parietal, ya gas sel G, ECL, parietal atau gastrin, histamin, HCl ya. Ini kalau hasilnya yang sifatnya negatif adalah somatostatin. Nah, ini dari D, sel D. Terus, nah, sehingga bisa terjadi keseimbangan. Nah, obat-obatannya di mana? Obat-obatan lambung itu ada yang sifatnya menetralisir asam lambung, ya kan, antasida. Tuh, karena dia basa sifatnya. Lalu ada antihistamin, di sini dia mengeblok histamin, ya, sehingga HCl berkurang. Dan kalian juga bisa mengkombinasikan yang netralisir dan yang menghambat histamin. Tapi ini lebih detail lagi nanti di farmako ya. Saya hanya menerangkan yang fisiologinya. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga mukosa kalian perhatikan, mukosa tadi sangat tebal disertai dengan bikarbonat yang akan menetralisir asam lambung dan pH-nya menjadi 7. Jadi ada physical barrier, chemical barrier. Kita next. Nah, kalau sudah jadi lambung, saya ulang tadi fungsinya adalah dia untuk melindungi. Melindungi berarti peran dari apa, Dek? Dari yang membunuh kuman tadi siapa? Di lambung? HCl. Ya, CL. HCl ya. Nah, dia untuk melindungi dari kuman-kuman maksudnya ya. Lalu untuk pencernaan mekanik karena peristaltiknya dan juga kimiawi dengan enzim dan HCl dan menyimpan. Nah, fungsi menyimpan ini ada hubungannya dengan usus halus. Jadi perhatikan sesudah ini.
Nah, sekarang kita pindah ke small intestine. Kalian ingat nggak tadi ketika dia kremes-kremes ya, peristaltik, di situ ada kimus yang masuk di duodenum, ya kan? Nah, kimus yang sedikit-sedikit ini masuk duodenum, maka apa yang terjadi? Nah, ini dia kita langsung ke skema di usus halus. Sebelumnya, saya mau tanya, usus halus ada tiga, apa saja? Duodenum, jejunum, ileum. Ya, urut ya itu kan. Yang pertama duodenum. Nah, dari ketiga bagian itu, duodenum ini yang sangat-sangat penting ya, tempat pertemuan segala hal lah ya pokoknya. Nah, kalian lihat di sini, ketika makanan masuk lambung, yang terjadi adalah pengeluaran HCl, pengeluaran pepsin lipase, dan pergerakan lambung. Nah, semua ini akan terjadi dan menyebabkan kimus sedikit-sedikit masuk duodenum, masuk usus halus. Nah, ketika kimus ini makin lama makin banyak, maka dia lagi-lagi akan diketahui oleh syaraf, syaraf-syaraf yang lokal ya, syaraf-syaraf di sini tuh penuh dengan syaraf ya. Nah, terus syaraf ini akan menuju berkomunikasi ke atas. Nah, kalian ingat ya, homeostasis syaraf itu sifatnya cepat. Nah, kalau syarafnya udah aktif, maka dia akan cepat menghambat pergerakan lambung, menghambat sekresi asam. Oke, lalu apa yang terjadi? Kimusnya, maka kita lihat. Kalau kimus itu pasti mengandung asam, karena kan dari lambung ya, pasti mengandung asam. Kalau rasanya ada asam, maka akan keluar hormon sekretin. Ini hormon ini dihasilkan oleh duodenum. Sekretin kemudian akan menuju ke pankreas, kemudian pankreas akan mengeluarkan bikarbonat. Bikarbonat tadi untuk menetralisir asam. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ya, makanan kimus sudah sampai sini, rasanya asam, maka akan keluar sekretin. Sekretin lalu kemudian menuju ke pankreas ya. Pankreas di eksokrinnya lalu keluarlah bikarbonat. Bikarbonat masuk lagi menuju ke duodenum untuk menetralisir. Nah, selain itu sekretin juga ke atas, Dek. Dia juga menuju ke lambung untuk menghambat pergerakan lambung dan menghambat sekresi asam. Nah, kemudian kalau kimusnya kalian lagi makan daging, ya, telur, mengandung lemak, protein, maka duodenum akan menghasilkan CCK atau cholecystokinin. CCK ini dia akan menuju ke pankreas. Pankreas akhirnya mengeluarkan enzim. Enzimnya apa saja? Ini dia, amilase, lipase, dan seterusnya. Nah, amilase ini sama ya, amilase yang di mulut itu juga namanya amilase. Cuma beda, amilase ada yang dari pankreas, amilase ada yang dari kelenjar saliva. Oke, ini yang amilase yang pankreas. Amilase tadi mencerna karbo, ya kan? Mencerna karbohidrat. Oke, itu akan keluar. Nah, mereka semua kalau dari namanya lipase ini juga dihasilkan lambung, tetapi yang lipase ini dari pankreas ya, nggak usah bingung. Oke, terus enzim pankreas untuk mencerna ini tadi lemak, protein, karbohidrat. Oke. Terus selain itu CCK juga akan menuju ke kantong empedu ya kantong empedu sehingga keluarlah cairan empedu. Jadi begini, ketika ada kimus kemudian mengandung protein dan lemak, maka akan duodenum akan menghasilkan CCK. CCK lalu menuju ke pankreas, pankreas akhirnya mengeluarkan enzim-enzim amilase, lipase, tripsin dan lain-lain masuk ke sini untuk mencerna. Selain itu, si CCK juga menuju ke kantong empedu ini di atas ini ya, kepotong menuju kantong empedu sehingga kantong empedu akan mengeluarkan cairan empedu. Nah, empedu fungsinya apa? Next ya, habis ini. Nah, sehingga kalau kalian lihat maka duodenum itu adalah struktur yang sangat-sangat penting untuk pencernaan selanjutnya. Oke, kemudian next ketika makanan mengandung karbohidrat ya, kalian makan nasi, roti, maka
Duodenum akan menghasilkan GIP, GLP-1 yang mereka juga menghambat kerjanya lambung, menghambat asam lambung. Juga dia akan menuju ke pelajaran kita kemarin ya, menuju ke pankreas juga, pankreas juga ya. Nah, sehingga akan dihasilkan insulin. Sel apa yang menghasilkan pankreas, adik-adik? Sel pankreas apa yang menghasilkan insulin? Sel beta kan. Ya, Sel beta. nah, cuma dia kan endokrin ya. Nah, di sini ketika ada karbohidrat, GIP, GLP-1 keluar menuju ke sini, menuju ke endokrin di sel beta pankreas, lalu insulin dikeluarkan lewat pembuluh darah, aliran darah, karena dia endokrin. Kemudian ke mana-mana, ke seluruh tubuh. Oke, terus selain itu ketika kita mengkonsumsi larutan hiperosmolar yang kental ya, seperti apa ya makanan yang kental-kental pokoknya ya, masuk di kimus, masuk di usus halus, maka juga akan menghambat kerjanya lambung sehingga lambung menjadi storage fungsinya, menyimpan ya ketika usus halus ini sedang bekerja keras, maka gantian lambung itu akan dihambat untuk menyimpan makanan gitu. Next. Nah, pankreas menghasilkan segala macam enzim untuk mencerna protein, lemak, dan amilase untuk karbohidrat. Oke, nah ini tadi adalah CCK, kolisistokinin, yang dia melalui aliran darah menuju ke pankreas, sehingga pankreas menghasilkan enzim, menuju ke kantong empedu, sehingga kantong empedunya kontraksi. Dan selain itu juga membuka sphincter Oddi, membuka ini sphincter itu tadi kan seperti pintu ya, seperti karet gitu. Nah, ini terbuka, relaksasi gara-gara kolisistokinin. Nah, akhirnya setelah keluar dari duodenum, ini kan duodenum itu pendek aja. Nah, ini ya, mundur. Hampir semua yang sudah lepas dari duodenum, artinya menuju jejunum, lalu ileum, itu sudah sempurna ya, sudah siap untuk diserap. Jadi tinggal jejunum, ileum itu tinggal menyerap. Oke, tinggal mengabsorpsi. Lepas duodenum itu sudah siap untuk diserap. Oke, kita next. Apa saja sih yang dilakukan oleh usus halus? Yaitu terjadi emulsifikasi lemak, ini belum saya jelaskan nanti. Kemudian penyerapan glukosa tapi yang udah kecil, monosakarida, menyerap asam amino, menyerap asam nukleat berupa basa nitrogen dan monosakarida, vitamin yang larut lemak, vitamin yang larut air, besi, kalsium, air, dan elektrolit, utama di usus halus. Semua-muanya diserap di usus halus, jejunum, dan ileum. Oke, ini tadi, ini kesimpulannya. Jadi ketika kita makan karbohidrat, maka akan dicerna oleh saliva amilase, amilase dari saliva, dan amilase dari pankreas. Ini yang di usus. Kemudian menjadi disakarida. Masih belum kecil juga. Nanti kalau mau lebih kecil lagi, kalau masih ini belum bisa diserap ya, Dek ya. Kalau diserap itu ya mono, fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Maka butuh, nggak usah dihafal ini ya, butuh enzim-enzim yang lain. Nah, enzim ini dari mana? Enzim ini kan tadi pankreas, ini tadi saliva. Nah, enzim-enzim ini berasal dari dinding usus halus, ya. Dinding usus halus, usus 12 jari. Sehingga lebih kecil lagi. Next. Kalau sudah monosakarida, maka bisa diserap di lumen usus, kemudian akan menuju ke aliran darah. Nah, next. Nah, sedangkan protein, ketika kita makan protein dicerna oleh pepsin. Pepsin tadi siapa yang menghasilkan? Organ apa? Menghasilkan lambung. 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 Sel apa? Lambung oleh sel Chief cell. cell. Oke, sip chief cell ya, sel utama. Nah, kemudian
masuk duodenum, dicerna oleh enzim-enzim pankreas yang macam-macamnya banyak, tripsin, dan seterusnya. Kemudian akan menjadi lebih kecil lagi, semua peptides dan asam amino bisa langsung diserap. Tetapi kalau masih peptida, butuh lebih kecil lagi, ada peptidase intrasel. Ini juga dari dinding usus 12 jari. Oke. Kalau ini ya, kalau sudah kecil, dia bisa diserap. Semua peptides ini masih dipecah lagi oleh peptidase intrasel yang dari dinding usus 12 jari, kemudian diserap menjadi asam amino ke pembuluh darah, ke aliran darah. Next. Nah, sekarang ini yang belum saya jelaskan, yaitu lemak. Tadi ada istilah emulsifikasi. Nah, apa sih emulsifikasi? Dia adalah emulsi, membentuk emulsi yang lebih kecil-kecil ya. Nah, ketika kita makan lemak, itu gede, lemak itu besar molekulnya. Nah, lipase itu tidak bisa meliputi secara maksimal, tidak bisa mencerna maksimal. Maka lemak ini harus dipecah menjadi emulsi yang lebih kecil-kecil lagi. Siapa yang berperan? Yaitu adalah cairan empedu, cairan garam empedu, cairan empedu yang tadi dari kantong empedu. Oke, kan saya ingatkan lagi ya, tadi si CCK kalau ada makanan mengandung lemak protein, kan CCK akan keluar. CCK akan menuju kantong empedu mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu itu fungsinya tadi, dia akan menghancurkan lemak menjadi lebih kecil-kecil lagi. Dan dia bukan enzim loh ya, dia bukan enzim. Kalau enzim itu ase gitu. Dia adalah fisik sifatnya. Dia akan memecah lemak menjadi lebih kecil-kecil. Kalau udah lebih kecil kayak gini, maka akan bisa lipase itu bekerja secara maksimal. Lipase akan mencerna monogliserida, pecah menjadi monogliserida dan asam lemak bebas, lalu masih dipecah lagi menjadi lebih kecil lagi. Kemudian siapa yang memecah tadi? Garam empedu. Kalau udah kecil dia bisa diserap di epitel usus ya, dan seterusnya. Ini proses biokimia, kemudian masuk ke pembuluh getah bening ya, ke saluran limfe, saluran limfa. Jadi beda kalau protein, asam amino tadi dan glukosa masuk ke kapiler, pembuluh darah, sedangkan ini masuk ke saluran limfa. Oke. Oke, tadi gastrin di lambung, kolesistokinin, sekretin, GIP, GLP1 di duodenum. Ini kan hubungannya sama makan, makan, dan makan. Lalu ada enzim yang satu lagi belum saya jelaskan, hormon. Sorry, ini bukan enzim, hormon ya. Gastrin, CCK, sekretin. Nah, hormon yang satu ini, motilin, dia itu keluarnya pada saat puasa, pada saat kita tidak makan. Oke, namanya aja motil. Nah, maka tugasnya dia adalah membentuk motor kompleks, ya, yang akan yang yang akan menimbulkan kontraksi dari atas, dari lambung ya sampai menuju ke usus besar. Nah, intinya dia untuk bersih-bersih GI tract kita pada saat kita tidak makan ya, ada motilin untuk yang membuat pergerakan GI tract untuk bersih-bersih GI tract kita. Oke, next. Ini tadi ada lipatan-lipatan ya, pokoknya seperti kalian makan babat itu, babat sapi, itu akan membentuk lipatan-lipatan. Tujuannya untuk memperluas permukaan, sehingga kita tuh masih bisa makan sebanyak apapun, masih bisa kita cerna, dan masih bisa kita serap, kita absorpsi. Next. Nah, usus halus sudah selesai, kemudian kita menuju ke usus besar. Nah, tinggal ampas ya, kalau sudah diserap sempurna di yeyunum ileum, di
sudah semua, maka ya tinggal ampas saja di sini, finishing ya. Nah, jadi apa yang terjadi di usus besar adalah penyerapan air dan elektrolit lagi, tetapi utama tadi ada di usus halus, kemudian yang bagian distal untuk menyimpan feses. Nah, kalau sudah cukup, maka akan terjadi refleks. Ini dia refleksnya, refleks buang air besar atau defekasi. Jangan keliru, tadi kalau menelan itu deglutasi. Ini BAB ya, defekasi. Nah, kenapa? Ceritanya gimana kok kita bisa buang air besar? Nah, ini dia ya. Ketika rektum itu melebar, isinya sudah penuh dengan feses ya. Nah, ini kan kita merasa ya, ada sensoris, kemudian ada kremes-kremes ya, peristaltik. Nah, ketika rektum sudah distensi, maka dia akan terjadi lokal, saraf-saraf lokal akan terjadi kontraksi. Kontraksi di kolon descendant, sigmoid, dan rektum. Kontraksi-kontraksi, kemudian di sini sfinkter ini akan relaksasi. Sfinkter anal internal ya, bukan eksternal. Internal itu masih relaksasi. Kemudian kita merasakan kayak mau keluar ini ya, BAB-nya udah muntuk-muntuk mau keluar. Nah, itu tidak disadari, kita tidak sadar. Nah, baru yang sfinkter anal eksternal ini yang kita sadari, kita bisa kendalikan. Kita mau mengeluarkannya, buang air besar, atau menahan. Kalau mau mengeluarkannya, berarti terjadi relaksasi. Tetapi kalau kita mau menahan BAB, maka sfinkter anal eksternal kontraksi. Itu ya. Nah, selain lokal-lokal saja, karena saya ingatkan lagi bahwa seluruh GI tract kita itu ada syarafnya, ada ototnya. Nah, ya, jadi apapun yang terjadi di sini misalnya kena iris ya, kita terluka usus kita, maka itu sudah terasa langsung di sini peristaltik, kurus gitu. Lalu ada iritasi mukosa, ada racun ya. Di sini udah otomatis cross untuk mengeluarkan bahan-bahan yang berbahaya itu. Oke. Nah, sama ini kalau ada fesesnya juga langsung teraktivasi. Tetapi nggak cukup deh ya, nggak cukup kalau cuma lokal saja. Tetap butuh sistem parasimpatis ya. Kalau kita makan itu adalah parasimpatis karena sifatnya santai. Nah, jadi kalau kita distensi rektum maka ini akan parasimpatis yang aktif dan sama menyebabkan peristaltik. Peristaltik yang meningkat di mana? Di kolon descendant, sigmoid, dan rektum. Kolon descendant, sigmoid, dan rektum. Oke. Lalu sfinkter anal internalnya relaksasi. Oke, kemudian baru selanjutnya yang kita sadari. Kita mau menahan atau melepaskan. Oke, next. Ini yang terakhir ya bahasan kita. Yang terakhir yaitu kalau siapa yang mengatur rasa lapar dan rasa kenyang itu adalah hipotalamus yang mengandung pusat kenyang dan pusat lapar. Nah, siapa yang menentukan, yang mempengaruhi? Hipotalamus itu menerima informasi segala macam ya, termasuk informasi perut yang penuh. Nah, perut yang terisi penuh mengembung maka akan menimbulkan rasa kenyang. Jadi kalian makan air aja ya, minum agak-agak kental di sini ya supaya tertahan. Kalau air kan cuma lewat saja. Ya, yang tidak ada kalorinya ya, cukup membentuk lambung ini penuh ya, maka akan menimbulkan rasa yang kenyang. Terus sebaliknya, ketika perutnya kosong, belum kempes ya, akan menimbulkan rasa lapar. Jadi walaupun menerima asupan dari infus seperti itu, tetapi perutnya itu tidak mengembang ya, masih ada sensasi rasa lapar. Oke, kemudian selain itu apalagi? Nomor 2 adanya glukosa, asam amino, dan asam lemak yang beredar di darah. Kita habis makan tentu glukosanya naik, terus asam aminonya naik, lemaknya juga naik. Nah, itu akan menimbulkan rasa kenyang.
Yang ketiga, sinyal dari hormon-hormon GI tract. Apa itu? Hormonnya ada insulin. Insulin menyebabkan kenyang, kemudian CCK tadi dari usus 12 jari menyebabkan kenyang, PYY dari usus besar menyebabkan kenyang. Terus sinyal dari jaringan lemak. Jaringan lemak menghasilkan leptin. Jadi semakin gemuk dia, leptinnya makin banyak, harusnya adalah tidak menimbulkan rasa kenyang ya, memicu rasa kenyang. Terus habis itu apalagi yang belum dijelaskan yaitu grelin ya. Grelin ini yang warna hitam, dia memicu lapar. Jadi ketika perut kita kosong, maka akan keluarlah grelin yang menimbulkan rasa lapar. Oke. Terus yang terakhir adalah itu tadi yang berasal dari hormon-hormon, jaringan zat-zat makanan. Sedangkan yang kita sadari, yang dipengaruhi oleh otak kita berupa bau, pandangan, rasa, yang tentu ini kalau enak sekali ya menimbulkan stimulus lapar, akhirnya kita juga merasa lapar. Oke, selesai. Saya rasa supaya tidak banyak, tolong ini diulang lagi ya, adik-adik. Diulang lagi karena besok saya akan bertanya ini ya. Di faal hati saya akan bertanya lagi, mengulang lagi pelajaran itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini tadi dua-duanya harus jalan ya. Parasimpatis jalan, lokal juga jalan supaya kita bisa buang air besar. Silakan ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ini, insya Allah sudah paham ya, tinggal diulang. Baiklah, kalau demikian kita bisa akhiri, kita ketemu lagi insya Allah besok untuk soal yang selanjutnya. Besok itu ternyata jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 12. Oke, saya akhiri ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Terima lupa kasih, dokter. diulang-ulang terus ya. Baik, terima kasih dokter. Sama.